Isu-isu Yes. yang terkait dengan kontroversi. Isu-isu yang terkait dengan kontroversi ini isu-isu yang sudah ada saat itu, dan ini menyumbang terhadap kontroversi ini. Pertama adalah filsafat Clark. Menurut Van Til, filsafatnya Clark itu meniadakan pembedaan antara pencipta dan ciptaan. Tidak bisa. Mungkin karena Van Til memaknai ide atau gagasan tentang simplisitas atau kesederhanaan ilah itu dengan cara yang menjadikannya apa namanya sulit gitu ya. Jadi simplisitas ilah itu artinya bahwa semua apa yang sifat Allah itu satu saja gitu. Jadi semua itu menyatu. Jadi apa yang Allah katakan itulah milik Allah, tidak bisa dibagi dengan yang lain, tidak bisa di-share orang yang lain. Itu menurut simplisitas ilahi menurut Van Til. Jadi kalau misalnya pengetahuan, ya pengetahuan Allah itu menyatu dengan Allah, gitu. Tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dipisahkan dari Allah. Jadi pengetahuan Allah ya pengetahuan Allah. Jadi kalau ada misalnya di sini um, orang yang mengatakan bahwa oh saya bisa tahu apa yang Allah wajukan kepada saya, maka itu jelas itu kita harus sudah memiliki Allah dalam kita gitu. Itu kan pengetahuan Allah, gitu. Tidak mungkin kita itu. Jadi pengetahuan Allah itu menyatu dengan diri Allah. Semua bukan aspek ya, tapi sifat Allah itu menyatu di dalam Allah, tidak bisa dipisahkan dari Allah. Termasuk pengetahuan. Nah, sementara Clark tidak gitu. Oke lah, secara keberadaan ya Allah, dia bukan ciptaan tapi pencipta. Tapi dalam hal pengetahuan, Clark bilang tidak seperti itu gitu. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu, bahwa pengetahuan Allah adalah pengetahuan Allah yang sudah itu milik Allah dan tidak ada titik hubungan tidak ada hubungan dengan pengetahuan ciptaan, maka itu akan terjadi adalah um, skeptisisme. Kita tidak bisa tahu apa-apa kalau gitu. Ya apa yang Allah tahu ya milik Allah, jadi tidak bisa di-share dengan kita. Kita tahu yang kita tahu ya entahlah apa yang kita tahu. Pokoknya boleh dibilang fotokopi, tapi ya fotokopi juga lain. Tapi intinya seperti itu. Jadi dengan pemahaman teori definit apa simplisitas atau kesederhanaan ilahi seperti itu, Fantil merasa bahwa ini ah bilang ada titik temu ini antara manusia, pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Berarti dia ini menyediakan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Dan Van Til menganggap ini satu yang sangat serius. Dia baru 2 atau 3 kali bertemu langsung dengan Van Til. Mereka bersahabat dan mengatakan secara jujur bahwa Clark, kau ini sesat sekali loh. Gitu. Kau ini meniadakan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Oke, itu yang pertama. Kedua, kerjasama dengan gereja fundamentalis lain. Di Amerika kan ada gereja-gereja lain juga, gereja-gereja um, fundamentalis, gereja-gereja ortodoks yang lain juga yang masih ortodoks yang lain. Dan mereka itu kecil-kecil. Dan Clark ingin agar OPC sebagai salah seorang pemimpin di antara mereka yang memimpin gereja-gereja fundamentalis ini bekerja sama dengan mereka sehingga ada suara gitu. Ada suara yang bisa didengar. Suara dari Presbyterian yang bisa OPC yang bisa didengar. Nah, ini mendapat tantangan hebat dari salah satu um, profesor di WTS, saya lupa namanya siapa. Dia bilang Dia itu mengatakan bahwa ini kita mau pilih kualitas atau kuantitas. Dan menurut dia kualitas dan kuantitas itu adalah dua hal yang bertentangan sama sekali tidak bisa didamaikan. Jadi dia bilang kalau Anda mau supaya tiap hari nama OPC ada di surat kabar, ya udah silakan aja kerjasama gitu. Tapi kualitas pasti akan tidak terjaga lagi gitu. Kualitas akan hilang gitu. Dan ini dia diserang habis-habisan. Dan akhirnya ya sudahlah, karena masalah terkait dengan alkohol dan sebagainya nanti kita bahas, akhirnya tidak terjadi kerjasama juga sih. Terus, tapi orang-orang di sana memang sudah mulai melihat miring terhadap Clark. Orang-orang di WTS sudah melihat miring terhadap Clark. Nah, resolusi Clark terhadap alkohol. Ini di dalam OPC sendiri ada masalah besar, khususnya dalam Westminster Theological Seminary, itu ada masalah besar dengan mabuk-mabukan, dengan minum alkohol berlebihan. Itu semua orang tahu waktu itu. Dan Clark ingin kan gereja-gereja fundamentalis ini kan pada dasarnya mereka tidak memperbolehkan alkohol. Jadi kan kalau untuk misalnya supaya gereja-gereja fundamentalis ini tertarik untuk bekerja sama atau untuk menjalin hubungan gerejani, maka mereka itu harus uh, ada citra yang baiknya dari OPC gitu, khususnya dari WTS. Nah,
masalahnya memang ini masalah alkohol ini dianggap sebagai diperlakukan sebagai masalah kebebasan Kristen. Orang mau minum terserah, tidak minum terserah. Tapi uh, banyak orang yang menganggap itu sebagai uh, izin buat mereka untuk minum semaunya mereka gitu. Dan itu masalah yang sangat diperdebatkan waktu itu sampai Clark ingin agar alkohol itu dilarang saja dari gereja. Tapi kemudian setelah itu ada diskusi dan sebagainya. Clark melihat bahwa kalau saya larang alkohol juga mungkin mereka ini orang-orang Kristen juga, orang-orang yang betul-betul orang Kristen juga. Jadi mungkin justru jadi batu sandungan. Jadi dia waktu itu mengambil jalan tengah bahwa sudahlah, um, daripada melarang, dia bilang begini saja, kalau gitu di ajaran-ajaran kita dikasih tahu aja gitu bahwa um, apa namanya alkohol ini membawa masalah-masalah yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi dia tidak lagi tidak mengizinkan, tapi dia ingin agar masalah alkohol ini dianggap bahwa ada baiknya atau sangat berhikmat kalau tidak minum alkohol, apalagi berlebihan atau tidak minum alkohol berlebihan gitu. Tapi itu pun ditolak. Itu pun ditolak sampai di sidang raya segala macam itu pun ditolak. Jadi tapi di sana di WTS ini Clark sudah dapat tanda merah karena ini menurut mereka ini kita mempertahankan kebebasan hati nurani Kristen. Kita bertahun-tahun kita fight untuk ini, untuk kebebasan orang Kristen bebas untuk bebas berpendapat terkait alkohol, terkait konsumsi alkohol. Tapi masalahnya kebebasan pendapat itu pada saatnya Clark itu disalahgunakan seolah-olah itu menjadi izin bahwa silakan saja gitu boleh minum semaunya gitu. Dan Clark tidak mau itu tapi akhirnya sudah usulan Clark juga tidak diterima, tapi dia sudah ditandai oleh orang-orang WTS. Nah ini keempat itu kendali denominasi terhadap WTS. Nah ini mungkin menurut saya mungkin ada kelemahan dari Clark sendiri. Dalam Presbyterianisme sendiri kan memang harus ada kebebasan. Tapi dia dari sejarahnya Clark belajar bahwa ada beberapa lembaga-lembaga misi dan sebagainya yang ada di dalam Presbyterianisme yang akhirnya mereka tidak bertanggung jawab pada siapapun di dalam gereja. Bebas, sebebas-bebasnya mereka. Dan tidak ada yang bertanggung jawab. Dan ini dipandang oleh Clark tidak sesuai dengan semangat Presbyterianisme. Bebas tapi bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab pada siapa. Dan Clark merasa bahwa kalau WTS ini juga diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, maka ya kita tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Nah, tapi dari WTS sendiri, WTS ini termasuk Van Til dan teman-temannya, Van Til di WTS. Mereka juga belajar dari pengalaman divisi USA bahwa pada saat gereja dikendalikan oleh denominasi, itu saat denominasi itu ada orang-orang berpengaruh yang dipengaruhi oleh cara pandang yang berbeda, maka gereja bisa dikuasai lewat dewan pengawas misalnya, sehingga arah dari sekolah teologinya sendiri ditentukan oleh orang-orang yang berpandangan tidak beres itu. Jadi di sini ini isu-isu yang terjadi seputar kontroversi itu. Jadi ada hal seperti ini. Jadi ini bukan hanya murni soal Clark rasionalis segala macam, bukan, tapi ada isu lain. Kira-kira begitu, Mas Fili. Ya, jadi tampaknya kalau melihat apa yang dipaparkan Sirkuru ini, kontroversi itu tidak hanya soal ajaran ya, tetapi ada situasi-situasi politik, ada situasi-situasi sosial yang juga makin membuat kompleks masalah ini ya. Betul. Ya. Dan orang bisa saja terbawa. Dia bukan soal ajaran, tetapi saya pro yang ini, saya pro yang ini ya. Akhirnya makin ribet ini. Betul. Oke. Betul. Dan malah ada indikasi bahwa sebenarnya pada saat terjadinya kontroversi ini tidak banyak yang paham tentang apa sih yang mereka perdebatkan gitu. Tapi ya karena mereka ya sudah ada yang sudah pro Clark, sudah pro Van Til, ya sudahlah gitu. Memang seperti itu sudah.
Berarti ini sama dengan yang kita pernah bicara dulu itu sih. Ya sudah terlanjur cinta sama satu orang ya maka apapun yang dikatakan orang itu pasti benar dan saya harus Iya. ikut dengan dia. Sudah Hmm. terlanjur benci dengan seseorang apapun yang dikatakannya salah semua, tidak mau Hmm. ikut. Ya, Ternyata bukan hanya di sini ya, di iya. Amerika juga zaman itu sudah ada itu. Ya. Aduh, menarik isu-isu ini. Lanjut, Sil. Oke, lanjut. Oke.